anak-anak, kita bertemu kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Sekarang masih dalam bab 610, kita masuk ke pelajaran 3.1 membaca intensif teks. Mari kita mulai pelajaran, namun sebelum itu, Bapak Guru Riki perlu menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu supaya anak-anak dapat memahami teks yang dibaca, lalu supaya dapat menjawab pertanyaan tentang teks yang dibaca, dan supaya anak-anak dapat mencatat ide pokok dari setiap paragraf, dan anak-anak dapat menulis sebuah teks dengan topik tertentu. Wah, banyak juga yang kita pelajari kali ini. Tenang, semuanya pasti bisa kita pelajari dengan baik. Asal duduk dengan manis dan dengarkan dengan seksama. Anak-anak, bacaan yang memiliki topik yang terkini sangat menarik loh untuk dibaca. Nah, kegiatan membaca seharusnya menjadi sebuah rutinitas yang berkembang menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Dan kebiasaan yang membaca yang rutin akan meningkatkan sebuah pemahaman akan sebuah bacaan. Membaca intensif sama artinya dengan membaca cepat. Itu yang kita pelajari kali ini. Dan ada beberapa hal yang harus diperhatikan kalau anak-anak ingin membaca secara intensif. Yang pertama, bacalah tanpa mengeluarkan suara atau membacalah dalam hati. Berikutnya, bacalah di ruangan yang tenang dan carilah kalimat utama dalam setiap paragraf sehingga dapat memahami intisari bacaan dengan cepat. Berikutnya, kita akan membaca bersama-sama teks berikut ini. Oke, sekarang kita harus membaca teks berikut ini bersama-sama ya. Judulnya, Cara Orang Utan Berkomunikasi. Manusia berinteraksi dengan sesamanya dan lingkungan yang ada di sekelilingnya menggunakan bahasa yang verbal dan juga perilaku sosial. Dalam hal ini, manusia dapat mengucapkan kata-kata dan dapat memahami arti kata dan perilaku yang mereka ingin sampaikan kepada orang lain maupun sebaliknya. Sedangkan hewan memiliki pola komunikasi yang berbeda dengan manusia. Hewan tidak dapat berkata-kata dan berperilaku sosial seperti manusia. Hewan memiliki bentuk komunikasi sendiri, yaitu dengan melakukan bahasa tubuh. Namun demikian, bahasa tubuh yang dilakukan hewan seperti kelompok primata ini memiliki banyak kemiripan dengan bahasa verbal yang dilakukan manusia. Primata dalam hal ini orang utan mahir dalam menggunakan bahasa isyarat sebagai sinyal untuk berkomunikasi dengan sesamanya dalam sebuah kelompok pada satu habitat. Kemampuan mengirim sinyal ini biasanya dilakukan oleh orang utan kecil. Sedangkan orang utan dewasa memiliki kemampuan berkomunikasi dengan suara mereka. Mereka bisa mengeluarkan suara raungan yang keras untuk memberitahu bahwa mereka sedang merasa terganggu. Mereka juga akan melempar sebuah ranting pohon untuk mengusir hewan lain yang berada di sekitar mereka dan membuat mereka merasa terganggu. Oke, sekarang kita akan menuliskan kalimat utama dari setiap paragraf ya. Paragraf pertama dari bacaan yang tadi apa ayo menurut anak-anak? Manusia berinteraksi dengan sesamanya dan lingkungan yang ada di sekelilingnya menggunakan bahasa yang verbal dan juga perilaku sosial. Berikutnya, paragraf kedua, hewan memiliki bentuk komunikasi sendiri yaitu dengan melakukan bahasa tubuh. Paragraf ketiga, primata dalam hal ini orang utan mahir dalam menggunakan bahasa isyarat sebagai sinyal untuk berkomunikasi dengan sesama orang utan. Dan paragraf keempat, sedangkan orang utan dewasa memiliki kemampuan berkomunikasi dengan suara mereka. Cara orang utan berkomunikasi. Jika kita pergi ke kebun binatang, kita akan melihat seekor orang utan yang berguling-guling bersama kelompoknya. Ini berarti orang utan tersebut sedang ingin bermain. Demikian juga jika ia merasa lapar, maka ia akan menangkupkan tangannya lalu menengadahkannya di depan mulut. Ini merupakan bahasa tubuh lain yang juga memiliki kemiripan dengan manusia. Pada habitatnya di dalam hutan, orang utan dikenal memiliki kecerdasan dalam berkomunikasi. Seekor orang utan jantan dewasa bisa berseru dengan keras dan dapat terdengar sejauh 1 kilometer untuk berkomunikasi dengan orang utan lain yang berada jauh dari habitatnya. Orang utan jantan menggunakan sebuah kantong besar di bawah tenggorokannya yang memungkinkan untuk berseru dengan suara keras dan nyaring. Selain itu, ada lagi keunikan dan kecerdasan yang dimiliki orang utan dalam berkomunikasi. Dalam habitatnya, meskipun hidup sendiri, namun seekor orang utan biasanya dapat dengan mudah mengenali suara atau raungan dari orang utan lain yang berada pada kawasan yang sama. Kita sudah menyelesaikan pelajaran 3.1 membaca intensif teks.
Kalau begitu kita akan bertemu di pelajaran berikutnya. Jangan lupa kerjakan latihanmu di buku kegiatan. Sampai bertemu lagi.